Ngejar-ngejar cewek. Soalnya kalau nggak banyak uang dikejar-kejar debt collector, mau pilih mana? Kata Haji Marco benar. Bener banget. Yo, tinggal di mana? Oh iya. Sehari-hari apa kegiatannya? Sekarang nganggur pagi. Sekarang nganggur. Tadinya Kerja kerja di mana? di Kangamel, Hah? Jakarta. Nah, ibu tahu RDI dari mana? Ibu mau coba pakai ini ya biar kedengaran. Dari pertama dari teman saya, terus saya nonton YouTube terus. Terus? Kemarin teman saya udah kesini Pak. Ya. Iya. Jadi sekarang maksain ke RDI apa hajatnya? Hajatnya pengen usaha dagang Pak Ji. Dagang apa? Dagangnya pengennya es kelapa sama bakso. Modalnya berapa? Sekitar 30 juta. Punya gak uang 30 juta? Punya uang ada 20 juta lebih. Nah, kalaupun ibu punya uang 20 juta, modalnya 30 juta. Ataupun ibu punya modal 50 juta, modalnya cuma 30. Mau saya, ibu jangan lakukan dulu dagang sebelum ibu praktekin ilmunya RDAY. Apa tuh ilmunya RDAY? Ibu tidak boleh punya sifat yang 18. Coba ibu lihat tuh, yang kertas tuh. Ada gak sifat 18 tuh? Coba ibu perhatiin, ada gak tuh sifat 18? Ada sifat Mana? 18 suka jengkel Pak. Ya, coba baru satu. Jengkel, Terus? gundah, Dua, resah. tiga, Saya gundah, resah, empat, jengkel, lima. udah. Udah ya Pak. Jadi ibu nggak boleh punya sifat 18. Iya Pak Haji. Bisa gak? Pasti bisa Pak Haji. Tanya si itu. Tanya si Sopian yang ibu tadi nomor HP-nya berapa? Kirim ke saya. Jadi ibu hajatnya itu. Iya Pak. Saya rumah masih ngontrak Pak Haji. Nah, jadi ibu sekarang masih kontrak. Nah, bisa gak tuh sifat 18 nggak ada? Terangin dulu tuh sifat 18. Kenapa nggak boleh? Kenapa 5 nggak boleh? Jangankan 5, 1 pun nggak boleh.
Coba. Iya Ibu, lanjut yang dari Pak Haji Bu ya. Jadi sifat yang 18 itu sifat yang mengotori hati Ibu. Ini apalagi tadi seperti disampaikan Pak Haji, bukan Pak Haji ndak boleh Ibu mau jualan, tapi justru mau berjualan itu sebelum memulai jualan itu Ibu harus dijaga dulu hatinya. Karena apa? Karena berjualan itu berhubungan dengan pembeli, dengan pelanggan. Bagaimana Ibu bisa menampilkan aura yang positif? Itu caranya dengan menghindarkan diri dari sifat yang 18. Jangankan 18. Ibu bilang berapa tadi? 5. Tidak boleh. 5. Jangankan 5. 1 saja tidak boleh. Karena itu akan mengotori hati. Seperti hadis Nabi yang masyhur, Nabi mengingatkan kita, ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, dia baik, maka baik seluruhnya. Tetapi apabila dia rusak, apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad manusia itu. Apa itu? Dia adalah hati. Jadi kalau satu saja terjangkit penyakit itu di dalam hati kita, maka amalan kita jadi rusak. Kalau kata Allah, ini kaitannya dengan dagang, Ibu, di surat As-Sams, Allah menyampaikan, kalau kalian membersihkan jiwa kalian, hati kalian, maka kalian akan jadi orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Tapi sebaliknya, kita akan rugi, kita akan buntung, kita akan bangkrut kalau kita mengotorinya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi serugi-ruginya. Apa saja? Amalnya rugi, ibadahnya rugi, usahanya bisa merosot, menurun karena sifat yang negatif. Kalau sifat negatif berarti nanti di dalam hati kita aura yang mancar dari diri kita, pancarannya akan memancar aura yang negatif. Dari Ibu saja mempengaruhi warung, iya, karena Ibu sebagai owner, sebagai pemiliknya. Kalau Ibu auranya negatif, maka warungnya akan aura negatif. Orang tidak mudah tertarik. Jadi yang datang orang yang mau ngutang, yang datang orang yang mau nipu, orang yang datang mengganggu Ibu, dan sebagainya, dan sebagainya. Makanya Pak Haji katakan, satu saja harus tidak boleh ada. Harus benar-benar bersih. Kalau Ibu sudah bersih, bisa memancarkan aura positif, maka seperti Ibu menanam bunga di sekitar rumah Ibu jadi taman bunga, maka kupu-kupunya datang. Kalau Ibu auranya positif, maka gak usah promosi pun pembeli pada datang. Datangnya borong, belinya borongan, bungkus, rame, ngantri, seperti itu. Tapi harus positif. Contoh kupu-kupu tadi itulah. Kalau ini hati, maka hati di dalam jiwa kita ditanam taman hati, taman yang indah di dalam jiwa kita. Baru setelah itu Ibu melanjutkan yang direkomendasikan Pak Haji. Setelah saya sudah bisa menghindari Pak Haji, berarti saya sekarang bisa buka warung, maka akan berjalan menggelinding terus. Nah ini luar biasa, Ibu akan menjadi ikon nanti kalau ini menjadi keberhasilan Ibu nanti. Rata-rata orang yang datang ke RDAI adalah orang yang sudah usahanya mentok. Nah sekarang Ibu mau buka usaha, modalnya seberapa sudah bisa dipakai, Ibu privat dulu.
Nah, ini akan menjadi pendorong nanti Ibu, pasti. Maka Pak Haji memulainya, suruh bersihkan dulu diri Ibu. Pasti nanti pelanggannya akan datang rame-rame dan nanti akan pakai gimmick-gimmicknya setelah Ibu bersih, pakai gimmick-gimmick apapun yang sudah dilakukan. Sudah Pak Haji, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini, sudah semuanya, tapi enggak lah itunya. Tapi alhamdulillah banyak sih pagi yang saya jalanin. Iya, tapi itunya masih belum. Yang sifat 18-nya masih menempel, akhirnya nggak jalan semuanya. Jadi Ibu nanti praktekin itu terlebih dahulu. Caranya, awalan Ibu mempraktekkan agar ini bisa terhindar dari diri Ibu, sifat 18 itu benar-benar kosong, bersih dari Ibu. Ibu ucap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur tidak ada ucapan lain selain bersyukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka sifat jengkel, sifat sedih, gundah, gelisah, murung akan mengendap dengan ucapan Alhamdulillah, karena kita selalu bersyukur apapun yang terjadi pada diri kita pasti atas kehendak Allah. Ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik, pasti baik menurut Allah, pasti baik untuk kita. Kita harus berprasangka baik kepada Allah. Nah, dengan mengendap Ibu jadi tenang, seperti yang dipanggil Allah, ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Nah, yang dipanggil apa? Jiwa yang tenang, tidak boleh gundah gelisah, tapi harus mutmainah. Maka cucunya namanya mutmainah. Oh enggak. Ya. Namanya mut. Ya, saya namanya Saroma Pak. Saroma. Ya. Udah, Bisa Pak. gak tuh dihilangin? Pasti bisa Pak Haji. Insya Allah bisa. Gimana cara ngilanginnya? Dari bangun tidur sampai mau tidur ucap Alhamdulillah. Iya Pak Haji. Tiap detik, tiap menit. Nanti dagangnya manggilnya pakai ini. Nah, ilmu dagang. Ilmu manggil pembeli. Nah, tuh ilmu manggil pembeli. Ilmu manggil paling atas, coba. Bisa baca gak? Bisa baca Pak. Oh, nggak bisa baca, bos. Nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Coba lo itu, lo bisik-bisik. Bisik-bisik di kuping, coba. Bisik-bisik di kuping. Bisik. Aduh. Bisik-bisik aja di kuping. Ini nggak bunyi ini. Nggak bunyi. Nggak bunyi. Tadi pantesan gue bilang, Bu, coba baca sifat 18. Ada gak di diri ibu? Nggak ada. Saya nggak punya sifat 18. Gue tuh nggak bisa baca. Bisa baca saya Pak. Bisa baca. Tapi yang itu bisa. Yang mana? Yang itu bisa. Ada sedikit-sedikit bisa. Oh, bisa. Ini bisa nih. Gundah. Ya enggak boleh apa? Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Bukan manggil pelanggan, bos. Ini 18-nya nggak tahu Pak Haji. Oh, nggak tahu. Oh, iya. Ini ada pasien di atasnya blow on nih. Kan ada pasien yang blow on. Nah, ini di atasnya blow on. Di atasnya blow on. 18-nya ya Bu, nggak boleh. Ajarin bos, bacain bos. Tidak boleh oleh Pak Haji. 18 itu apa saja? Gundah, nggak boleh. Gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, wek, cemberut, mikir, komen, cemburu. Ada yang cemburu enggak? Nggak ada. Oh, enggak ada. Dendam enggak boleh. Ketus,
Apalagi kalau jualan nggak boleh ketus, Iya. harus ramah, jutek mukanya, Mm-mm. mukanya suntuk. Hafal? Hafal, nanti kan sering mendengarkan YouTube Pak Haji. Iya. Tapi buka YouTube bisa? Bisa. Oh bisa. Itu setiap hari nonton YouTube Pak Haji. Ya. Nah Baru ini buka udah ketawa duluan Pak Haji. Oh, gubrak. baru buka sudah ketawa. Ini pelan-pelan. Iya. Ilmu manggil pelanggan. Nah, jadi kalau ibu sudah dagang nanti baca ini. Nah, kontol jual, memek beli, memek jual, kontol beli, kontol gede, memek gede, kontol gede, rame, untung bersih satu hari 10 juta. Amin. Hafal? Langsung Insya Allah hafal, hafal. pasti hafal. Krungu pisan langsung hafal kan? Iya. Ya, dengar. Nah, kalau untuk jualan dilangkahin itu barang yang mau dimasak, ya, dilangkahin sambil ucap sama kayak gitu. Iya. Nah, kontol jual, memek beli, memek jual, kontol beli. Terus guyu sih. Kontol gede, memek gede, kontol gede. Enak, lahap, untung bersih satu hari 10 juta. Jadi enak, jadi orang nanti kalau habis beli di warung itu terus beli lagi, terasa enak karena ucapan tadi itu mantranya. Kenapa harus ucapnya gede-gede? Yang datang biar orang yang gede, uangnya juga gede. Kalau kecil, yang datang orang kecil, belum sunat, uangnya kecil, belinya juga kecil, belinya permen doang satu. Kalau ini kan bungkus banyak, gede, gitu maksudnya. Bisa? Bisa. Ya. Bisa Pak Haji? Bisa ya? Masih bisa Pak Haji. Ini saya nggak boleh jualan dulu Pak Haji. Jangan. Bersihin dulu. Iya. Bersihin dulu. Anak saya kan suka bandel tuh Pak Haji. Kalau saya mau sholat malam, suka begadang terus Pak Haji. Main HP. Cuman kalau lagi dia belum bangun tidur, saya cawikin juga Pak Haji. Ya. Alhamdulillah sih nurut gitu. Cuman sholatnya masih kurang mau Pak Haji. Nggak apa-apa, nanti pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan. Iya udah Pak Haji. Terus ada lagi nggak pertanyaannya? Ada lagi Pak Haji. Apa? Ini masalah mantan suami saya. Ya. Dia punya istri, istrinya ngerakain semua yang saya dulu punya gitu Pak Haji. Istri yang sekarang. Gimana? Jadi istrinya itu serakah gitu, menguasai semua yang udah ada. Contohnya? Contohnya warung dikuasain dia, Mm-mm. warung Padang sudah ada dikuasain dia, atas namanya dia. Mm-mm. Nah kemarin belum lama ini dia mau pinjam uang 200 juta untuk bagi anak-anak saya, satu orang 25 Pak Haji. Mm-mm. Tapi saya sarankan jangan mau. Iya. Iya. Kalau dia mau itu suruh 1 M, saya bilang begitu Pak Haji. Mm-mm. Udah, tapi alhamdulillah saya nurut. Nurut. Iya, alhamdulillah pada nurut Pak Haji. Kalau misalnya kalau uangnya dikasih mau, tapi suruh tanda tangan jangan mau, saya bilang gitu Pak Haji. Terus? Tapi anak saya nurut juga Pak Haji. Nurut. Bilang nurut ya. Semuanya pada ngumpul kemarin sama kakaknya. Pada ngumpul. Iya, sama itu sama kakaknya gitu. Terus kemarin anak saya ngomong yang kecil, karena dia kan mau memperpanjang kaleng gitu pagi, STNK-nya kan masih STNK-nya itu perempuan gitu Pak Haji. Mm-mm. Dia kan pernah minta, cuman dia nggak dikasih gitu. Terus? Sampai sekarang gitu. Nah terus dia ngomong, mama besok lebaran haji kesana kemana? Ke tempat babe, maksudnya ke tempat bapaknya gitu loh Pak. Ya mantan. Dia mantan itu, mantan suami saya. Mm-mm. Ngapain? Saya bilang itu. Tapi saya minta STNK, suruh abangnya aja, saya bilang gitu. Mm-mm. Saya bilang gitu. Tapi
sulit, nanti suruh abang isi Pak gitu aja. Terus apa lagi pertanyaannya? Sudah itu aja Pak Haji. Boleh. Iya. Nah, ibu kira-kira bisa gak tuh yang sifat 18 dihilangin? Pasti bisa lah Pak Haji. Pasti bisa ya? Pasti bisa ya. Sulitnya apa maksain sifat 18, Bu? Kayaknya sih nggak ada yang sulit ya Pak Haji gitu. Kemarin karena ada mantu kali Pak Haji. Kadang cuman perlawan sama anak saya kecil. Terus? Waktu saya sholat malam dia ini marah-marah gitu Pak Haji. Tapi Marahnya gimana? ya nggak jelas ngomongnya Pak Haji. Ya saya nggak mau dengerin lah Pak Haji. Oke. Ya, Sekarang gede jengkel apa gede hajat? gede hajat Pak Haji. Nah, nggak boleh jengkel. Tapi alhamdulillah saya nggak jengkel Pak Haji. Saya diemin aja gitu. Jadi Ibu di Jakarta tinggal di mana? Tinggal di dekat Unas. Unas, Iya, Pasar Minggu. Pasar Minggu benar. Jadi di rumah itu tinggal siapa aja? Sekarang ini saya berdua sama anak saya Pak Haji. Anak yang mana? Yang anak paling bontot. Oh iya, anak paling bontot apa kegiatannya? Sekolah masih. Kelas Kelas 2 SMA. 2 SMA. Nah, Ibu sekarang nih terakhir kegiatannya apa? Sudah nggak punya kegiatan lagi Pak Haji. Udah berapa lama nggak ada kegiatan? Dari habis lebaran. Sebelumnya apa kegiatannya? Saya kerja. Kerja apa? Kerja serabutan. Contohnya? Contohnya kayak rumah tangga lah gitu. Jadi apa ibunya? Semua saya kerjain Pak Haji. Contohnya? Contohnya kayak masak, ngepel gitu aja lah Pak Haji. Mandiin majikan? Enggak, Oh iya. kucing bener Pak Haji. Iya, majikan kan kucing. Lu mah ngebayangin majikannya laki aja. Enggak Pak Haji. Enggak, gua udah keker. Lu suka mandiin kucing kan? Iya. Karena majikan lu kucing. Ya. Kalau Haji Marco misalkan majikannya ya nggak mungkin lah Haji Marco dimandiin lah. Kucingnya bisa gondal-gandul. Dia ngebayangin tuh ibu mandikin majikan. Majikannya tuh Bapak-bapak. bapak, bukan Bu, kucing. Kucing. Iya. Nah, terus ibu kok maksain ke RDAY? Apa hajatnya? Jauh-jauh dari Pasar Minggu ke Bogor. Saya sudah 3 kali kesini. Oh, udah 3 kali. 3 kali Pak Haji. Pertama saya kesini sama teman saya. Heeh. Tapi sakit. saya sakit. Iya. Tapi itu baru-baru Pak Haji sakit sehari 2 hari lah saya datang ke sini. Oh, Januari, Iya. Februari. Kemarin kesini. Kapan? Pak Haji kemarin. Kemarin. Sore. Kemarin ya Pak Haji. Oh, kemarin. Sekarang hari Selasa, Hari Selasa. Senin, Minggu Pak Haji. Minggu. Minggu iya. Ketemu saya. Enggak. Oh. Terus katanya orang situ bilang kalau privat yang 10 apa 2 katanya bisa ketemu Pak Haji. Berarti sekarang ada pencerahan, katanya nggak ada, katanya gitu. Saya kan pernah tuh yang ke atas itu. Ketemu saya. Enggak, Oh. Pak Haji sakit. Oh iya. 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 Saya sempat nginep Pak Haji. Nginep di sini. Iya. Oke. Semalam sempat nginep. Terus kemarin kan teman saya bilang udah kamu privat aja dulu yang setengah, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang gini, nanti kalau kelanjutannya kamu kalau udah usaha lancar, saya bilang gitu ya Pak. Tapi masa nurut ya udah gitu. Terus sekarang dia jualan teman saya Pak. Apa? Teman saya lagi jualan Pak. Jualan apa? Kayaknya jualan kayak lontong gitu. Lontong. Dibungkusin tuh Pak Haji. Oh iya. Nah, Ibu rencananya mau apa kegiatannya nanti pulang dari RDAY rencananya? Belum kelihatan Pak Haji. Cita-citanya pengen apa? Ya tadinya kan pengen jualan Pak Haji. Yang dijual apa? Kemarin saya sudah bilang sama sama anak saya Pak Haji. Yang bontot nih? Iya, enggak yang besar. Emang anaknya berapa semuanya? Semuanya 5 Pak. 5? Iya. 5. Nomor 1 apa kegiatannya? Ya, nungguin kos tapi sambil gojek. Nomor 1. Iya. Nomor 2. Nomor 2 kerja di tempat restoran Jepang. Nomor 3. Nomor 3 tadinya jadi supervisor. Nomor 4 di Robinson.
Tapi sudah rumah tangga semua, tinggal yang kecil saja ini Pak Haji. Si Bontot. Iya, tinggal yang masih sekolah sama saya. Nomor 1 udah berkeluarga tangga, nomor 2 udah rumah tangga, nomor 3 udah rumah tangga, nomor 4 udah rumah tangga. Iya. Nah, ibu sekarang umurnya berapa? Sudah jalan 50 Pak Haji. Waduh, jelita. Amin. Jelang 50 tahun. Kapan lolitanya? Ya tahu. Lolita lolos 50 tahun. Amin. Jadi nanti pulang dari RDI ibu mau apa cita-citanya kalau Pak Haji boleh tahu? Ya kemarin kan saya cita-citanya kan mau jualan Pak Haji. Yang dijual apa? Tapi saya kemarin sudah bilang sama anak saya kan pinjam duit sama saya 5 juta. Yang mana? Yang besar. Paling besar. Ya, dia bilang untuk modal dagang. Ya sudahlah nanti mama titip dagangan aja sama kamu, saya bilang. Anak yang pertama tinggal di mana? Di Kalibata Pak Haji. Kalibata Pasar Minggu nggak jauh ya? Iya, nggak jauh. Tinggal naik Kopaja ya? Enggak naik motor. Oh naik motor. Kadang Ya. saya naik 05 nengok cucu Pak Haji. Oh 05. Iya. Gitu, Pak. Jadi dia pengen jualan apa? Pengen jualan nasi uduk kayak gorengan, kayak lontong gitu. Ah, Cuma katanya jualannya sore. Iya, dia ngomong gitu. Ya udah nanti mama titip risol aja sama lemper gitu. Terus dia nyanggupin Pak Haji. Ya udah gitu. kapan mau mulai jualan? Katanya habis bulan Suro Pak Haji. Habis bulan Suro. Iya. Oh iya iya. Setelah Idul Kurban ini, Iya. setelah Idul Kurban. Iya. Karena kan saya sendiri kan kalau kayak gini kan anak saya juga nggak tahu Pak Haji. Iya, iya. Semua juga ngomong kan. Ya. Iya. Nah ibu tahu RDI dari mana? Pertama dari teman saya sama YouTube, nonton YouTube terus. Oke. Sambil senyum-senyum nggak kalau nonton YouTube? Pas senyum-senyum lagi Pak Haji. Hah? Ketawa sendiri-sendiri. Ketawa sendiri? Iya. Iya 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 iya. Iya. Ketawa sendiri-sendiri Pak Haji. Lah kalau lagi nonton YouTube Pak Haji ngomong lucu ya langsung ketawa lah. Nah, ibu kok bisa bikin risol, bisa bikin pastel, bisa bikin lontong? Dari mana tuh ilmunya? Sendiri Pak Haji. Oke. Jadi nanti ibu mau bikin makanan, Iya. nanti ibu naik motor. Ibu bisa naik motor. Saya nggak bisa. Jadi siapa yang naik motor? Paling anak saya. Yang bontot. Yang bontot bisa, cuman kalau sore bisa nganterin dia. Cuman kalau pagi dia sekolah, gitu. Pulangnya jam 3. Jadi makanannya nganterinnya jam berapa ke Kalibata? Katanya dia kan siang, jualannya siang. Kalau pagi soalnya ada orang sebelah yang jualan Pak Haji. Nggak apa-apa, kalau saya bisa naik mobil bisa. Gitu. Naik mobil 05. Pasar Minggu Kalibata. Enggak, 2 kali ganti. enggak sekali doang. Naik apa? Naik 05. Apa sih? Oplet 05 lah Pak Haji yang kecil. Iya, Kopami. Iya, Oke. sekali doang. Pulang balik ya 2 kali. Iya 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 iya. Nah, kira-kira ibu bisa gak ngilangin sifat yang 18? Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut. Mikir, komen, jutek, ketus, suntuk. Bisa gak tuh ngilangin sifat 18? Pasti bisa Pak Haji. Gimana caranya? Ya, saya sudah pernah sering jalanin Pak Haji. Tapi berhasil apa enggak? Alhamdulillah berhasil Pak Haji. Oke, ibu pernah meraktekin ilmu RDI, apa yang hajatnya pernah terkabul yang kecil-kecil kalau Pak Haji boleh tahu? Ya, kemungkinan dari bawaan kali ya Pak Haji. Ya, Saya disalahin orang selalu diam. disalahin orang diem. Saya salahin orang selalu diam, biarin aja gitu kan. Kenapa orang nyalain ibu? Emang ibu berbuat salah? Ya saya sendiri kan nggak ngerti Pak Haji. Salahnya di mana? Iya. Oh ya, terus? Ya sudahlah saya diam, lebih baik diam. Tapi bukannya dia berarti meledak kan enggak Pak Haji. Iya.
saya diem gitu. Kayak sistem anak kemarin pun itu nyalain saya juga Pak Haji. Apa yang anak nyalain apa ke ibu? Jadi gini Pak Haji, teman saya kan ini sudah lama sama teman nama saya kan, sudah dari anak saya masih kecil, sedangkan dia masih kecil juga udah kenal udah lama Pak Haji. Ya. Tapi mantu saya sama anak-anak saya suruh jauhin Pak Haji gitu. Kenapa? Ya dia solusian lah Pak Haji gitu sama teman saya gitu. Tapi saya sendiri yang tahu Pak Haji. Ternyata juga mantu saya juga bilang juga begitu. Ya. Gara-gara pecah belah katanya, gara-gara dia pecah belah yang mana, saya bilang itu kalau rumah tangga mama emang udah lama pecah belah, saya bilang gitu kan. Jangan nyalain teman saya, yang bilang gitu. Terus? Ini mantu yang baru Pak Haji. Mantu anak yang kawin anak yang nomor berapa? Ya, Oh ya, tinggal di mana dia? tadinya tinggal bareng sama saya Pak Haji. Di Pasar Minggu ini, Iya. dekat UNAS ini. Tapi nggak lama dia. Oh ya. Dia terus pindah itu terus nyusun-nyusunin barang, diam aja Pak Haji. Mantu. Iya, dia mau diam-diam aja, tapi saya tahu dia benar-benar barang kayak orang mau pindah, saya bilang gitu kan. Ternyata benar Pak Haji. Terus saya bilang, kalau kamu mau pindah bayar dulu bulan ini, nggak punya duit lah, nggak punya duit benar kamu, saya bilang gitu Pak Haji. Pasti nanti duitnya ke mama semua, saya gitu Pak Haji. Saya terus terang aja ngomong gitu. Nah, ngomong begitu di depannya dia atau di dalam hati? Enggak, dalam hati, di depan dia Pak Haji. Wow, di depannya mantu. Depan mantu saya asli benar Pak Haji, saya nggak ngomong ini. Terus mukanya mantu gimana tuh mertua ngomong begitu? Tapi dia ini masih mau nyerocos terus, sudah diam kamu, udah nyerocos mulu, saya bilang gitu Pak Haji. Sedangkan saya aja kenal sama dia sudah bertahun-tahun, kamu baru jadi mantu kemarin, saya bilang gitu Pak Haji. Saya ngomong gitu, kamu nggak bisa ngatur saya bilang gitu. Ya kan Pak Haji, saya gitu. Nggak mau mama diatur-atur, saya bilang. Sedangkan kamu aja baru kenal, saya bilang gitu Pak Haji. Ya udah, sekarang akhirnya nggak pernah nelpon. Itu mantu? Lebaran pun nggak ke rumah Pak Haji. Nggak datang? Kalau anak saya yang coba sih katanya pulang kampung ke Bogor. Emang lebaran di Bogor. Anak saya yang paling tua. Terus anak saya juga sibuk nih nomor 2, pada sibuk masing-masing lah Pak Haji. Yang nomor 3 tuh yang kerja di Robinson. Yang nomor 4 kerja di Robinson. Supervisor Pak Haji. Hah? Supervisor. Yang nomor 2, yang nomor 3. Yang mantunya ibu Iya. omelin ini. Iya. Jadi anak ibu yang nomor 3 ikut sama istrinya nih ke Bogor. Bukan, ke Tasik. Oh, ke Tasik. Iya. Tapi sebelum pulang itu dia juga ini Pak Haji udah, maksudnya masih ada di Jakarta, belum balik gitu. Tapi dia memang nggak mau ke rumah. Udah saya terima aja lah ya. Yang penting dia buat ini aja terbaik aja lah gitu Pak Haji. Nih, dalam keseharian ibu nih, Iya. minggu-minggu ini atau bulan ini, apa yang bikin ibu sedih di hati? Nggak ada Pak Haji. Nah, berarti bagus. Jangan ada bikin sedih ya. Harus seneng, gembira. Justru saya ngomong sama teman saya kemarin, saya bilang gitu. Yang datang ke RDAY. Iya. Gimana saya bilang ngaji pinter kamu, saya bilang itu sholat oke, sampai gitu kan. Tapi kenapa jadi nggak terkabul-kabul, saya bilang itu banyak kodam. Saya bilang gitu, saya sendiri ngomong gitu, banyak kodam kali, saya bilang gitu. Tapi ternyata Pak Haji ngomong sendiri banyak kodam ya. Gitu Pak Haji. Kalau saya sih terus terang aja maaf aja Pak Haji. Memang dari dulu kayak gitu nggak percaya. Terang aja Pak Haji gitu. Nah, ibu asli mana? Tegal Pak Haji. Tegal. Tegal ya. Lahir di Tegal. Iya. Orang tua dua-dua dari Tegal. Iya. Tapi orang tua saya transmigrasi Ke Sumatera. Sumatera mana? Sumatera Barat. Oke. Ya. Tapi saya belum pernah pulang lagi Pak Haji. Pulang ke Padang lagi. Belum.
Oh iya. Kalau ke Tegal? Ke Tegal kemarin saya baru pulang. Oh iya. Oh, bulan kemarin lah Pak Haji pulang saya. Itu pun saya udah 17 tahun Pak Haji. Sampai orang pada bingung gitu. Sama. Dia bingung ya. Ini orang Tegal kok mukanya dari Padang ya? Enggak Pak Haji. Oh enggak. Jadi ibu nggak ada rasa kesel ya? Enggak. Oh iya, jangan ada ya. Enggak ada, iya. Oh iya. Jadi berarti sifat 18 bisa ya? Pasti Nggak bisa. boleh gundah, Iya, nggak boleh gelisah, iya. nggak boleh murung, nggak boleh sedih, Iya Pak Haji. nggak boleh jengkel, Iya Pak Haji. nggak boleh mancing jengkel, Iya. nggak boleh kepancing jengkel, nggak boleh bawel, Iya Pak Haji. nggak boleh cerewet, nggak boleh cemberut, nggak boleh jutek, nggak boleh ketus, nggak boleh suntuk. Iya, iya Pak Haji. Bisa? Bisa. Biar hajatnya terkabul. Amin, amin Pak Haji. Nah, kalau sholat tobat bisa gak 18 kali sholat tobat? Kemarin saya lihat itu Pak Haji, saya sih salah jalanin ya. Dari maghrib sampai isya. Dari maghrib sampai isya. 18 kali salam. 5. 5. Iya. 18 bisa gak? Pasti bisa Pak Haji. Ah. Maksudnya setiap dari subuh ya Pak Haji. Enggak. Maghrib sampai isya, ibu sholat tobatnya 18 kali salam. Oh 18 kali salam. Semua saya 5 Pak Haji. 5. Iya. Jadi 2 rakaat 5 salam gitu. 18. Oh 18 Pak Haji. Iya. Iya. 2 salam, 2 salam. Selama 18 kali dari maghrib sampai isya. Iya Pak Haji. Bisa. Bisa, bisa, pasti. Nah, nanti yang 50 dari jam 5 pagi Iya. sampai mau tidur dicicil. Habis subuh 10, sebelum duha 10, habis duha 10, habis duhur 10, habis isya 10. Jadi itu bagaimana ya Pak Haji? Maksudnya? 10 kali salam, 10 kali salam. Iya ya Pak Haji. Iya, Pak. Jadi sehari 68 kali salam. Iya. Hari. Teman saya pernah ngeliat itu pingsan. Hah? Pingsan. Pingsan. Iya. Nanti dipanggil Haji Marco, tolong pesan ambulan. Enggak, ada yang ngasih tahu yang WA di sini kalau nggak salah ya. Suruh sholat tobat 60 kali. Jalanin tuh 60 kalau tuh 60 Ibu. aja enggak teman saya. Oh, teman ibu. Oh tuh pingsan Pak. Pingsan. Iya. Pakai napas buatan. Pakai napas buatan. Haji Marco ahlinya. Haji Marco ahlinya bikin napas buatan. Lagian ngapain? Nanya dulu. Pak, sampai nembung atau pingsan. Terus nelpon sakit apaan? Pingsan katanya. Pingsan gara-gara apa? Yang bilang gara-gara sholat tobat 10 kali. Astagfirullahaladzim. Tanya dulu dong sambil. Iya. Iya. Saya juga mau jalanin. Memang saya lihat YouTube ya Pak Haji. Karena saya belum tahu ini, belum langsung ketemu Pak Hajinya langsung gitu. Saya kan udah 3 kali sini baru ketemu sekarang Pak Haji. Nah, kalau ibu sambil itu dikerjain, ibu juga meraktekin bangunnya jam 00, bisa gak? Itu saya setiap hari Pak Haji. Senyum, Iya, mandi, iya, tahajud. iya. Nah, baca Quran bisa gak? Baca Al-Quran dari YouTube Pak Haji. Oh, gimana kalau baca Quran dari YouTube? Emang ada? Nggak tahu, saya kan ngapalin dari YouTube Pak Haji. Contohnya. Dengerin. Iya, Hah? Dengerin dengerin doang, tapi ikut. saya sambil ngikutin Pak Haji. Oh iya? Iya, Oh ada? ada. Oh iya. Iya. Saya Ada. ngikut ibu aja deh. Itu yang saya jalani harinya Pak Haji. Enggak bisa. Iya. Enggak bisa baca blas. Yang bisa baca lah orang sekolah. Iya. Saya paling tua. Baca Quran. Enggak bisa. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho gitu. Enggak, kalau baca alif bata itu kan bisa Pak. Bisa. Bisa, cuman ngapalin doang nih saya dari Ngapal. YouTube. Oh iya. Nah, bisa Pak kalau ngapalin. Oh iya. Iya, Setiap hari ya? tiap hari. Berap- Kadang, Berapa lama tuh? Berapa juz? pokoknya dari ini deh Pak. Dari kadang- jam 00 sampai matahari terbit. Enggak, sampai jam 3.
Oh, jam 3. Bisa gak subuh? Biasanya sampai subuh, Pak. Cuma kadang-kadang kalau udah selesai ngaji sama zikir tidur. Aduh. Tapi subuh tetap jadwalnya. Bangun pagi. Kok ibu ada ide baca Quran lewat YouTube? Gimana ceritanya, Bu? Ya, saya kan kurang paham kalau dia kuat itu pagi. Oh iya iya Udah iya. saya Pak itu aja. Cuman yang saya anehnya itu kemarin waktu sholat maghrib, Pak. Jadi anak ini kayak ngerecohin gitu ya Pak Haji. Anak yang bontot. Yang bontot. Ngerti sholat maghrib sambil sholat taubat itu yang 5 kali salam itu Pak. Sholat maghrib udah selesai kali dari tadi itu. Oh disindir sama anaknya. Iya. Ngomong gitu. Iya Pak Haji. Terus malam-malam ini Pak Haji saya lagi sholat tahajud. Dia main HP ya terus gitu. Terus apa? Mulutnya sambil rewel mulu. Contohnya? Contohnya gini. Apaan sih? Yang ngomongnya yang kayak gitu lah Pak Haji, yang kasar-kasar gitu. Dengerin aja. Saya bilang, teman saya ngomong gini, bernama tidur. Tidur yang bisa sekolah. Dia mah. Ya udah ibu, jadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran ya. Walaupun pakai YouTube ya. Paksain ya. Terus yang saya nggak bisa, saya hayang dulu baru saya kerjain. Boleh, nggak apa-apa. Sholat tobat paksain 18 bisa gak dari maghrib sampai isya? Terus sholat malamnya tobatnya cuma 2 kali Pak Haji. Hajat sama tahajud. Iya nggak apa-apa. Yang penting dari maghrib sampai isya sholatnya 18 bisa gak sholat tobatnya? Itu dari maghrib ya Pak? Dari maghrib nih, ini kan maghrib nih sekarang. Sholat maghrib dulu. Terus nanti dilanjutnya sama sholat tobat 18. Bisa? Harus bisa. Biar cair 10 miliar. Oke? Ajarin, nyentongin 10 miliar cair, ajarin. Bisa ya, seru ya. Pesan makanan Put, kayak kemarin Put. Pak Haji tadi ada roti situ Pak Haji. Roti siapa? Dari saya Pak. Wow 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 wow. Ini sih Pak. Ada. Nanya makanan dia jeli. Kok ibu repot-repot bawa makanan? Ini mau bawa masuk tapi belum bawa masuk nih Pak Haji. Ini siapa Haji? Iya. Yeah. Wow. Di Bogor. Ini namanya bakpia sama serundel. Serundel jumbo sama roti unyil. Nanti dicoba bos. Buka di situ, taruh situ. Serundel yang di dekat Baranang Siang. Pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, ajak saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Bos pasang bos, Yakin promosi bos. pasti Allah Sapi kurban kabulkan. bos. Ganteng datang ya ganteng. Datang ke tempat saya sini, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke lemari, masuk ke rekening, undang, ajak datang ke sini ke menu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke rumah saya sini, tawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke rumah saya sini, bawa temanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, waktunya ini ya 9 kali. 9 kali. Terus habis sholat. Di sholat apa aja ya Pak Haji? Waldu. Yakin ya? Alhamdulillah. Pasti ya? Iya, pasti. Cair ya? Ya amin. Sip. Terima kasih banyak nih. Makasih Saya banyak, cobain Pak Haji. roti. Terkabul ya. Yang saya nonton ya. Iya. Ini lagi marah. Kabul ya Makasih Bu. ya, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Salam. Promosi sapi dong bos. Iya Pak. Ready. Mana
So right. Pegang aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum live streaming ini kita tutup ya. Waktu dan tempat silakan ya Marco. Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sahabat-sahabat, ya, seperti biasa sahabat-sahabat semuanya, kita akan promosikan. Bentar. Pokoknya sepakat ya, tim kameramen semua nih, kesalahan sekali juta denda. Ya. Aduh. Salah ucap, salah sebut nomor juta. Ada kesalahan sejuta aja nih. Saya pantau aja nih. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat semuanya yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Lebaran Haji ini senantiasa bisa memakai sapi-sapi yang kita miliki, yaitu sapi yang super dan sapi yang luar biasa dengan fasilitas-fasilitas, yaitu sapi yang selalu mendengarkan amin-amin anak yatim, alunan surat suci Al-Quran, salawat. Salah. 1 juta. 1 juta. Lantunan. Oh, lantunan. Kalau alunan itu Nyanyi. setelah tahajud biasanya kerja tuh emang setel musik. Oh. Emang sering denger lagu. Iya. Tapi kalau anak yatim tuh Lantunan. juta denda ya. Oke. Ulangi lagi tuh. Karena sapi-sapi yang kita miliki itu sapi yang selalu mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang selalu dibacakan sama anak yatim, salawat, dan juga yang lain-lainnya yang biasa anak yatim doakan untuk para ijab-ijabnya, para tamu rumah anak yatim. Sapi yang kita miliki yaitu satu sapi PO, sapi limousin, sapi Madura, dan juga sapi Bali. PO apa tuh PO? PO itu, untuk sahabat-sahabat semuanya ingin tahu tentang PO artinya pundak onta. Jadi sapi yang ada pundak di belakang itu, Sepanjang punuk. iya pundak unta, kayak unta gitu ke atas gitu. Dan untuk harga sapinya bisa yang 1 ton, yang limousin itu harganya 150 juta, yang 900 kilo itu harganya 135 juta, dan yang 850 kilo itu dengan harga 100 juta. Untuk sahabat-sahabat semuanya yang memiliki budget untuk sedekah patungan, ada juga sapi-sapi kurban dengan sesuai budget, yaitu dengan harga dimulai dari 3,5 juta, 4 juta, 4,5 juta, 5 juta, sampai dengan harga 9 juta per orang. Sapi patungan. Hubungi. Untuk selanjutnya kita bisa menghubungi Ibu Ai dengan nomor 0813182300 atau 0002. Dan Pak Haji Ai bisa dihubungi Pak Ai. Pak Ai ya. Pak Ai. Tidak salah juga. Oke. Untuk Pak Ai nomornya bisa dihubungi di nomor 085590004545. Untuk sahabat semuanya, pasti di hari raya Idul Adha ini pasti bisa mempersembahkan kurban-kurban terbaik kepada Allah SWT dengan disembelih oleh Pak Ustadz dan diijabkan serta diaminkan oleh anak-anak yatim kandang B. Dan dagingnya itu sendiri akan dibagikan kepada anak-anak yatim di rumah dona yatim kandang B. Yang sembelih Pak Tatang dan diusah sudah dihajatkan oleh
Ustaz. Pemirsa, 4 kali salah nih. 4 juta ya Allah, 4 juta. Banyak banget ya. Berarti satu itu ya, satu unit kambing apa? Sapi yang dalam budget. Cuma di luar kurban ini Oh. buat tim. Oh, buat tim. Oke. Aduh, banyak banget saya sih. Iya. Jadi buat pemirsa hubungi ke nomor BAI ya. Nah nih buat para penonton yang lagi nyimak di Facebook, Instagram, like video. Kayak Vira nih, Dia nggak kalau nurut. misalkan Sekarang sama mau- kambing saya. Mau ikutan kurban, Mau transfernya sekolah. kemana? Oh, untuk sahabat-sahabat semuanya yang ingin melakukan kurban ataupun untuk kurban sapi di RDAY bisa hubungi Bapak Haji Dusanto di Bank BNI, BRI, Bank Mandiri, dan Bank apa? Harus jadi grogi. Ini memang lagi rame banget ini gara-gara Jumat Kolegasi. Datang Kawan banyak ya. agak sedikit om. Ini gara-gara Jumat lagi promosi. Iya. Jadi Bapak Ibu intinya hubungi ke nomor BAI di 0811 183 atau BAI 08 Bye bye. 100 4545 Pindah. dan transfernya semua yang pengen kurban ke rekening Pak Haji atas nama Dwi Susanto, BCA, BNI, BRI, dan Mandiri. Dan Mandiri. Oh. Alright. Alright. Kalau misalkan mau langsung ikutan tunai bisa nggak? Bisa. Kalau tunai juga bisa Itu silahkan. kemana? Pak, kurbannya setornya kemana kalau tunai? Bisa hubungi dulu ke Pak Ayi atau Bu Ayi maupun ke pusat informasi Pak Sopyan. Nanti lapor aja Pak, saya mau ikutan kurban nih. Iya. Bagaimana cara bayarnya? Gitu. Iya, cara bayarnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan. Kalau misalkan yang seekor tadi itu kan biasanya suka ada yang keluarga tuh. Iya, betul. Keluarga biasanya berapa siapa aja tuh Bang Iman tuh? Suami, Suami, istri, anak 3, anak 3, menantu, mertua, menantu juga dong. Aku udah menikah kan 1. suami istri. Hah? Oke, suami istri, Anak 3. anak 3, 2 lagi siapa? mertua, Suami istri. cowok cewek, Berarti neneknya si anak-anak. dan hanya anak-anak. Ya. Oke. Atau bisa juga bertuju buat siapa? Suami, istrinya 6. Jangan. Jangan salah ya. Itu bercanda. Iya. Pokoknya bisa buat atau kakak beradik ya. Kakak beradik bisa. Ada yang 7 saudara. Bisa. Aku berapa saudara? 9. Oh berarti 2-nya domba. Apa? Iya, Ya. seperti itu. Bebas. Pokoknya mau atau Bapak Ibu nih ada kelebihan uang gitu kan? Iya. Saya pengen kurbanin buat tetangga atau saudara atau imam masjid, marbot dan lain-lain, bebas. Iya. Pokoknya intinya di RDAY itu nanti Idul Adha bakal kurban sapi yang mau hadir langsung aja ke RDAY. Ke RDAY. Alamat. Alamat RDAY yaitu di Jalan Cibuntu nomor 21 Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Kode pos nggak tahu. Yang penting, Mau ngirim paket. iya, yang penting pasti nyampe ke sini. Kalau misalkan penonton sapinya pengen dibawa nih, barangkali dia pengen ikutan kurban di RDAY seekor, terus pengen bawa pulang kurban di masjid seekor, bisa nggak? Bisa Pak Haji ya? Bisa. Oh, bisa. Armadanya siap. Armada siap. Free ongkir apa ya? Free ongkir atau bayar Pak Haji? Ada SMA YPHB beli 2 ekor. Oh, free ongkir. Potong di SMA YPHB. Free ongkir atau bayar Pak Haji?
bayar apa transportasinya? Transportasinya free ongkir atau enggak? Gratis. Oh, gratis COD. Oke, bisa. COD bisa Pak Haji ya? Wah, mantap. COD. Ya. Oke, pokoknya buat sahabat semuanya yang ingin memberikan persembahan terbaik pada Allah Subhanahu wa taala, berikan kualitas sapi terbaik dari Rumah Donak Yatim Kandang B pimpinan dari Bapak Haji Suwanto. Bonusnya benefit kalau kurban di RDA itu apa aja? Untuk benefitnya, pertama, anak-anak yatim bisa mengaminkan semua hajat Bapak dan Ibu ketika sapinya disembelih. Dan daging sapinya bisa dibagikan kepada anak-anak yatim dan sebagian juga diberikan kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu ya, yang pengen menyaksikan langsung boleh. Iya. Kalaupun nggak bisa nanti kan dikirim itu video pas lagi di Belinya ya. kan, kami kirim yang dari luar negeri atau luar pulau nggak masalah ya. Jadi nanti bisa disaksikan juga gitu. Iya. Don't worry, Tapi be happy. maaf, kita nggak bisa siarkan secara live streaming karena apa? Yang ada nih akun semua kena banned karena dilarang untuk menampilkan yang sifatnya Pendarahan. iya. Oh iya, Bahaya. Jadi nanti bahaya. kirim video ini aja apa namanya? Kirim ya. WA dan video. Oke, terima kasih banyak Pak Haji Marco. Oke, untuk sahabat semuanya yang telah menonton, Ditunggu kehadirannya di kehadirannya di RRI tunggu dan juga ditunggu juga TF-TF-nya untuk membeli sapi-sapi pilihan sapi terbaik yang ada di Rumah Doak Yatim Kandang B. Dan berikan yang terbaik buat Allah SWT. Yakin-yakinnya semua hajatnya Allah ijabah kabulkan. Kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Alhamdulillah.